Karena Anissa ada juga orang yang setelah menjadi gubernur baru nonton-nonton terus. Siapa ada juga. Ya adalah pokoknya. Bilang bahwa warga Jakarta sudah apatis sama pilkada tahun ini. Enggak, dianggap menyebalkan. Tapi Itu dari sangat 0 luar ke biasa. 1 putaran tuh kayaknya agak Sangat mudah. Jakarta tuh luas banget ya, jadi jangan mengidentifikasikan seolah-olah pusat keramaian hanya CFD. Saya per hari ini lebih banyak belusukan di tempat-tempat begini, waktunya habis, sehari juga 5, 6, sampai 7 agenda. Nanti CFD kalau sudah leluasa lah menyapanya dengan lebih rileks. Tapi saya lagi belanja masalah, bukan hanya datang selfie ya, saya lagi belanja masalah. Termasuk Car Free Day saya dikritik itu hanya foto-foto. Saya berdoa mudah-mudahan yang mengkritik itu tidak datang ke Car Free Day. kampanye belum mulai tapi udah sindir-sindiran. Saya ke Bang Ciko. Kalimatnya apa yang terakhir? Semoga yang mengkritik tidak Datang ke CFD. Oh, tidak ada. Karena kalau sampai di Car Free Karena Day, kan udah cukup terkenal. Enggak, Emil kan udah terkenal. maksudnya kalau datang ke Car Free Day pasti diajak orang foto. Itu gitu ya, maksudnya kan logikanya itu. Jadi bukan cuma selfie-selfie tapi lebih baik belanja masalah gitu katanya. Ini kampanye belum mulai udah kenceng-kencengan nih. Enggak juga, itu kan biasa lah, tektokan aja ya, tektokan aja biasa. Tapi kalau terkait Car Free Day itu kan, Car Free Day itu kan cuma 1 kali dalam seminggu. Dan juga 4 jam waktunya. Dan Mas Pram juga berada di Car Free Apa Day. Mas Pramnya sibuk banget untuk belanja Bang Dul masalah? hanya 2 jam. Tapi sehari dari Senin sampai Sabtu, Mas Pram itu memulai harinya untuk mensosialisasikan dirinya dan gagasannya ke warga. Itu mulai kadang-kadang jam 5.45 pagi udah jalan. Jam 10 baru kelar. Nah ini yang juga yang membuat tingkat pengenalan Mas Pram pun mulai naik gitu. Kita harus akui, Mas Pram bahkan mengakui bahwa saya ini mulai dari nol. Jadi waktu itu kan ada Anies, RK, Ahok gitu. Saya nomor 100 aja enggak, bahkan Mas Pram mengatakan begitu. Dan kita, we accept that. Dalam artian, tapi dalam 1,5 minggu ini yang menarik, sejak penetapan calon, ada survei LSI yang kemarin 51% untuk Kang Emil, 28% untuk kita. Ya, Orang menilai kita nggak happy melihat itu. Justru grup WA tim, kita alhamdulillah banget. Karena kalau dari 0 ke 28, itu kan dalam waktu yang singkat, Iya, tapi itu dari sangat 0 luar ke biasa. 1 putaran tuh kayaknya agak Sangat mudah, karena gini cara menghitungnya. Cara menghitungnya gimana? Tingkat pengenalannya Kang Sangat mudah Emil, sebelah sana. tingkat pengenalannya Kang Emil itu 90%. Tapi dia hanya dapat 51% elektabilitas. Tingkat pengenalannya Mas Pram itu 40%. Dia dapat 28%. Kalau kita bisa bicara soal rasio matematika, seharusnya dalam 2 minggu lagi bisa-bisa terkejar. yakin 1 putaran juga RK Suswono. Jadi yang mana nih saya bingung, 1 putaran atau 2 putaran. Sebenarnya Strategi dari setiap mulainya, ya. calon pasangan pasti ingin menang lah. Itu pasti ya. Tapi Dan yakin 1 putaran. sebenarnya gini, bukan soal 1 putaran atau enggak. Kalau siapapun nanti terpilih 1 putaran, tentu akan bagus. Kenapa? Karena biaya pilkada bisa disimpan. Ya. Dari penghematan anggaran tuh luar biasa. Tapi sekarang soal 1 putaran kami pikir masih terlalu jauh lah. Kayak Pak Ridwan Kamil sendiri bilang, sedang belanja masalah, sedang silaturahim, sedang sowan. Kita nggak bisa langsung ujung-ujung bilang 1 putaran kalau menurut kami ya. Meskipun percayalah pasti semuanya ingin menang dan kalau bisa 1 putaran why not? Bu Siti Fadila Supari, Ya apalagi yang independen. Ya kita mau 1 putaran kayak mau 2 putaran kayak ya mudah-mudahan menang. Nah, itu menang dan Kayak saya itu suka nih, 1 putaran kek, 2 putaran kek. Yang penting mudah-mudahan menang. Ini seru loh ini. Top Bu, semangat Bu. ya. Jadi ya kita kan beda sendiri gitu loh Mbak. Kita ulang lagi, independen itu jalan sendiri, tidak ada sponsor, tidak ada dari APBN. Tidak ada kedekatan dengan Pak Jokowi. Nah, nanti kalau kita lihat akhir-akhir ini, Anda lihat di medsos, itu saya melihat banyak rakyat yang kecewa dengan penguasa yang Bang kemarin. Ege, jangan-jangan. Nah, itu barangkali mereka akan berpaling pada independen. Nah, itu. Barangkali. Tadi Bang Ege bilang Bukan ya apatis. dianggap Pada menyebalkan. hari ini loh, kan kita belum menerima mereka kampanye menyampaikan apa sih yang bisa diperbaiki, apakah yang bisa ditingkatkan kalau mereka menjadi. Tapi saya punya catatan agak kecil-kecil aja sebelum kita ke Jangan-jangan nanti malah menang yang 1 pertama, putaran. enggak, yang maksudnya independen. Iya.
Nah, independen ini kan punya masalah dengan apa yang mau diberikan kepada kita selain tadi kesehatan. Yes. Tapi menarik loh waktu saya tanya tadi, Bu, kenapa kesehatan saja? Coba kalau kena COVID semua atau empok semua gitu ya. Habis itu pembangunan. Enggak semudah itu juga menyampaikannya kan. Ada satu lagi yang kan nggak bisa diharapkan nih. Saya mohon maaf loh Ibu ya. Dengan Ya, tapi segala... pengalaman kemarin COVID kita sudah Iya, liang-liang. saya setuju. Tapi rasanya untuk memenangkan Pilkada Jakarta, Ya. nggak mungkin nakut-nakutin orang Jakarta dengan mengatakan, coba kalau kena COVID atau empok, Ya, nggak begitu habis dong. ini semua gitu ya. Harus ada satu lagi yang besar. Karena Jakarta saya rasa nggak mungkin kemudian orang akan memilih, karena misalnya bilang, waduh ini independen kita, anulah, kasihan lah misalnya. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi Bang Ege, Ya. pendukungnya Pak Anies Baswedan yang kecewa mungkin Pak Anies Ya. sebagai calon unggulan gak naik, justru mungkin aja larinya ke calon independen, bisa nggak? Ah, Ya, belum itu. tentu. Karena Pada kesel sama hari ini- parpol. hari ini belum tentu. Banyak dari mereka yang sedang menyatakan apa adanya loh ya. Jadi misalnya kalau dua tokoh yang lain datang, kemudian mereka bilang nggak apa-apa, Bapak sampaikan saja programnya apa. Tapi saya mendukung Anies loh gitu ya. Masih sampai pada tahap itu. Jadi Yes. belum merubah afiliasi dan sebagainya. Tapi mungkin catatan pendek-pendek saja. Misalnya kepada timnya Ciko kan, ada di Car Free Day. Ya tentu kalau orang di Car Free Day kan nggak bisa menghindar dong. Foto-foto banyak kan. Cuma kan orang suka nanyain, emang ini Car Free Day baru mulai ada di situ sejak jadi calon gubernur Jakarta atau sebelumnya juga memang hobi Car Free Day gitu. Betul kan? Jadi artinya Tapi boleh nggak jawab Boleh, itu? Mas boleh. Pram itu seminggu minimal 4 kali dia naik sepeda. Dan Oke. salah satu rutenya tentunya juga jogging. sebelum di jadi Car Free Day. sebelum jadi calon sudah lewat di Car Free Udah Day. 15 tahun dia naik sepeda. Sudah lewat Iya di Car Free Day. Udah lewat Car Free Day. Tapi Betul ya? memang kan artinya ketika itu Mas Pram bukan ingin dikenal orang. Oke. Karena memang dia sedang berolahraga. Oke, sama juga Nah dengan- kali ini Ya. Mas Pram mengakui kok kita startnya 0. Iya. Jadi memang saya punya kepentingan untuk memperkenalkan diri salah satunya. Gak di apa-apa Car Free Day. diakui antara Which lain is di Car Free fine, Day. iya Yang kan? mana Menurut saya sebelumnya biasa-biasa sudah aja. lewat Car Free Day. Sudah lewat, tapi orang nggak nge dan Mas Pram juga nggak pingin orang nge karena memang dia mau Nah, berolahraga. sebaliknya misalnya betul-betul ingin mencintai Persija, ya kan? Itu terakhir-terakhir sudah pernah nonton Persija tanding ya? Di beberapa yang terakhir loh, ini pertandingan terakhir yang 3 lagi sudah mulai nonton. Jujur saya nggak tahu karena Oh, saya iya, ngikutin iya. jadwal Belum Pak sempet Ridwan kan? Kamil gitu ya. Tapi yang pasti sikap Pak Ridwan Kamil sebenarnya tidak ingin mempolitisir Persija. Oke, iya. Karena ini sensitif sekali. Ini Iya. kan soal Tapi masanya besar, Mas. ini kan soal pride kan, soal Tapi pride teman-teman masanya Jackman. besar. Oh iya, tapi kita harus hargai apa ya? Ini sebuah apa ya? Culture komunitas yang apa ya punya marwah yang luar biasa. Kita nggak Pendekatannya berani pelan-pelan politisir ya. itu. Ya, Kita ya. nggak berani politisir sama sekali. Pendekatannya pelan-pelan ya. Niat ingin mendekati pasti ada dong. Oh pasti. Ya. Komunikasi ada, Ya. saya harus katakan. Tapi biarlah nanti indah pada waktunya. Ya, ya. Karena Anissa ada juga orang yang setelah menjadi gubernur baru nonton-nonton Siapa Persija tuh, ada Mas? juga. Ya adalah pokoknya. Baik, saya ke Ibu Siti. Ibu Siti tadi Mas Pram dan Ridwan Kamil ini saling satu ke kampung-kampung yang belanja masalah, satu ke Car Free Day. Ya. Kalau Dharma Kun sudah kemana? Nah, kan tadi saya katakan, kita memang gerakan kami itu memang ke kampung-kampung untuk mengedukasi kesehatan. Jadi kalau saya tadi nyambung Pak Effendi tadi, Ya, saya Bu. bukannya bukan begitu ya. Tapi gubernur itu harus mempunyai concern terhadap pandemik. Karena pandemik itu pasti akan datang tahun-tahun depan. Dan itu jangan mengatakan... Tapi yang kemarin kan Bill jaraknya satu Nah. abad. Apanya? Yang kemarin pandeminya Anissa, 1920. kita terima, saya setuju. Sekarang Oke. ada ancaman box dan Concern, lain-lain. ya, ya, Tapi ya. kalau buat teman-teman mahasiswa ini apa Ibu? Dari Dharma Kun dan pasangannya ya Dan apa? Makun ini sangat paham sekali dengan masalah pandemik ini. Bukan sebagai apa yang biasanya kita ketahui. Tapi dia sangat spesifik dalam menghadapi pandemik. Karena saya kenal dari dekat. Nah ini nggak bisa saya buka sekarang dong. Itu Enggak, misalnya Bu, strategi. mahasiswa di Jakarta akan dijamin tidak harus Iya. pinjol sama Ya sekali. dong. Gitu ya. Berarti misalkan Ya kan? tidak Ya kan? tidak mengulang seperti Covid kemarin misalkan. Covid kemarin kan kita seperti tidak siap. Nah itu karena memang pada waktu itu kita memang kaget-kaget karena elit-elit kita kaget semua gitu. Tapi yang namanya Dharma Kun ini memang bergulatnya di dalam pandemi. Jadi dia akan mempunyai suatu strategi tertentu untuk meminimais akibat dari pandemi. Tidak seperti yang dulu-dulu begitu. Nah ini kita tidak pernah dengar dari paslon-paslon yang lain. Sebenarnya kalau boleh Bu ya, izin Bu ya. Pak Ridwan Kamil pada saat Gubernur Jawa Barat itu ada program yang sangat kuat namanya Puspa.
itu penguatan puskesmas pada saat COVID. Jadi betul-betul success story, penguatan puskesmas, kader dilatih untuk screening segala macam luar biasa. Ini rekam jejak. Jadi bahwa kalau Ibu ada concern soal kesehatan, sebenarnya Pak Ridwan Kamil udah terbukti di Jawa Barat. Saya ingin sampaikan itu aja sih. Oke, tadi saya belum bertanya ke Bang Ciko mengenai Udah deh, tadi ketua tim nanya sesnya terus. belum. Soal kenapa Bang sentimen banget apa? Ini udah nanya mulu. Cak Lontong. Kita akan bahas saja tetap. Lontong.